Halo Richarders, dan selamat datang kembali. Bagaimana jika kami memberitahu kamu bahwa setiap orang sukses di luar sana telah menggunakan rahasia yang sangat spesifik untuk mencapai tempat mereka sekarang? Tidak masalah jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak uang, menemukan ketenaran, menemukan cinta, atau menjalani kehidupan yang memuaskan dengan membantu orang lain. Rahasia ini dapat diterapkan pada apapun yang ingin kamu capai dalam hidup dan akan secara dramatis meningkatkan peluang sukses kamu. Kami benci kata rahasia karena ini seperti ada sesuatu yang tersembunyi bagi kebanyakan orang yang hanya diketahui orang yang kaya dan sukses. Tetapi di akhir video, kamu akan memahami bahwa ini bukan informasinya, tetapi cara orang-orang ini menggunakan informasi inilah yang membuat mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Rahasianya adalah menggunakan semua 7 hal ini dalam hidup kamu bersama-sama, karena mereka saling membangun di atas satu sama lain. Itulah mengapa beberapa orang mampu melakukan dalam 5 tahun apa yang membutuhkan waktu seumur hidup bagi orang lain. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Bersiaplah, karena ini adalah video yang sangat berharga bagi mereka yang memiliki telinga untuk mendengarkan. Berikut 7 rahasia yang digunakan orang kaya untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Yang pertama, mereka secara konstan mengevaluasi kembali diri mereka sendiri. Kebanyakan orang menggunakan cara yang sangat sederhana untuk mengetahui seperti apa hidup mereka. Ini salah satu dari 3 skor. Tidak bagus. Oke sih. Begitulah cara kebanyakan orang mengevaluasi hidup mereka secara holistik. Orang kaya dan sukses melakukannya dengan cara yang berbeda. Mereka membagi hidup mereka menjadi 5 pilar besar: akal, uang, hubungan, kesehatan, dan emosi. Mereka meluangkan waktu untuk melihat di mana mereka mendarat pada masing-masing ini secara individu dan di tingkat grup, di mana grup tersebut bisa berupa keluarga kamu, lingkaran sosial kamu, atau bisnis kamu. Kecuali kamu mengetahui secara detail seberapa baik kamu melakukan di setiap kategori tertentu. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang harus difokuskan? Kebanyakan orang menggabungkan semuanya bersama-sama dan berharap hidup mereka akan diperbaiki secara ajaib sendiri. Orang kaya dan sukses mengevaluasi kembali kehidupan mereka setiap kuartal. Itulah mengapa bisnis juga melaporkan seberapa baik kinerja mereka setiap 3 bulan. Hal ini memungkinkan kamu membuat perubahan cukup cepat untuk meningkatkan hasil. Yang kedua, mereka fokus pada satu tujuan pada satu waktu. Beberapa waktu yang lalu, seseorang mencetuskan ide multitasking. Sebenarnya, multitasking adalah permainan pemasaran di mana perusahaan alih-alih mempekerjakan lebih banyak orang, memutuskan bahwa karyawan yang sama harus bertanggung jawab untuk lebih dari satu tugas. Dengan cara itu, mereka bisa meningkatkan keuntungan. Orang kaya dan sukses memilih satu tujuan khusus untuk setiap segmen kehidupan mereka dan mengerahkan semua upaya mereka ke dalamnya. Jeff Bezos menetapkan tujuan hidupnya untuk menjadikan Amazon sebagai toko terbesar di dunia. Itu adalah fokus pertama. Kamu mungkin berpikir Elon Musk sangat pandai multitasking, tetapi kenyataannya Elon punya hanya satu tujuan dan semua perusahaan bekerja sama menuju tujuan yang sama, membuat kehidupan manusia berkelanjutan dalam jangka panjang. Segala sesuatu yang lain adalah bagian dari tujuan ini. Setiap perusahaan yang dia putuskan untuk dibangun adalah pilar lain yang mendukung satu tujuan ini, dan setelah perusahaan itu berdiri, orang lain ditugaskan untuk membuat perusahaan kecil berkelanjutan. Semakin banyak hal yang kamu lakukan, semakin buruk kualitas hasilnya, dan semua orang yang sukses tahu. Itulah mengapa kamu perlu mencurahkan semua energi kamu ke dalam satu tujuan jangka menengah, dan setiap tahun menetapkan satu tujuan berbeda yang dibangun untuk itu. Ketiga, mereka memainkan permainan jangka panjang. Ini adalah kutukan biasa-biasa saja. Semua orang ingin sukses, tetapi harus datang dengan cepat, murah, dan tanpa pengorbanan. Game jangka panjang kebalikan dari ketiga karakteristik ini. Rata-rata orang berpikir cepat berarti dalam beberapa minggu. Bagi orang kaya, cepat berarti dalam dekade berikutnya. Rata-rata orang
menganggap murah berarti tanpa mengeluarkan uang. Sedangkan bagi orang kaya, murah berarti tidak harus menukarkan semua jam mereka dalam sehari. Orang biasa tidak mau mengorbankan apapun untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan orang kaya tahu persis pengorbanan seperti apa yang dibutuhkan agar tujuan bisa tercapai. Setiap tindakan yang kamu lakukan setiap hari akan berdampak dalam jangka panjang. Membeli dan membaca buku sekarang bisa memberikan informasi berharga yang akan mengubah jalan hidup kamu. Investasi kecil dalam teknologi baru seperti Bitcoin dapat memberikan hasil besar dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Orang biasa-biasa saja berpikir tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan poin cepat dalam permainan kehidupan, sementara orang kaya berfokus untuk memenangkan semuanya pada akhirnya. Yang keempat, mereka menggunakan alat dan informasi khusus. Rata-rata orang menghabiskan banyak waktu online untuk mengekspos diri mereka pada informasi, tetapi informasi yang mereka pilih buruk atau bernilai rendah. Mereka mengonsumsi makanan yang setara dengan junk food dalam hal konten dan hiburan. Mengapa? Karena makan lebih sehat lebih sulit daripada makan makanan sehat. Itu sama dengan konten. Belajar bagaimana menginvestasikan uang, bagaimana menumbuhkan kebahagiaan dalam hidup kamu, bagaimana memiliki hubungan dan persahabatan yang lebih baik, semuanya membutuhkan kerja, waktu, dan terkadang uang. Tetapi itulah sebabnya mengapa sangat sedikit orang yang berhasil. Kualitas itu mahal, tetapi kebanyakan orang menginginkannya gratis. Untuk memiliki keunggulan dalam pasar yang kita sebut dunia ini, kamu perlu memiliki alat dan pengetahuan baru. Keduanya mengharuskan kamu mengeluarkan uang. Anggap saja dalam istilah pertanian tradisional versus modern. Sementara rata-rata orang di luar sana bekerja sendiri di ladang. Orang kaya menggunakan teknologi untuk membaca pola cuaca, menggunakan drone untuk melihat bagaimana hasil panen mereka, dan mesin modern untuk mengoptimalkan hasil mereka. Ini secara harfiah adalah perlombaan antara seseorang yang berlari dengan kaki versus seseorang yang mengendarai Ferrari. Yang di Ferrari akan selalu menang jarak jauh. Cari tahu apa yang perlu kamu pelajari dan kemudian pelajari itu. Cari tahu alat apa yang kamu butuhkan dan kerjakan sampai kamu mampu membelinya. Yang kelima, mereka menetapkan tujuan dengan cara unik yang memungkinkan mereka untuk mencapainya. Saat pembuatan video ini adalah akhir Februari. Kebanyakan orang telah gagal atau jauh di belakang resolusi tahun baru yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Mengapa? Karena bagi orang normal, resolusi tahun baru hanyalah sebuah keinginan yang mereka tetapkan ke alam semesta dan berdoa agar alam semesta memberikannya kepada mereka. Hampir setiap orang sukses di luar sana menggunakan sistem yang sangat berbeda dalam menetapkan tujuan. Selama 10 tahun terakhir, kami telah melakukan hal yang sama, dan hasilnya jauh lebih unggul. Mereka membangun apa yang dikenal sebagai piramida tujuan, di mana tujuan besar berada di puncak piramida dan lainnya dipecah menjadi tujuan pendukung yang lebih kecil sampai kamu mencapai bagian bawah piramida yang merupakan tempat tujuan mingguan kamu. Orang normal bergumul dengan penundaan karena mereka tidak memiliki kalender yang efektif yang memungkinkan mereka menyelesaikan hal-hal penting dengan cepat dan tanpa membutuhkan banyak motivasi. Orang normal tidak tahu bagaimana menggunakan metode domino untuk mencapai tujuan besar dengan membangun batu loncatan yang membukanya untuk hal-hal lebih besar dan lebih baik. Yang keenam, mereka memiliki teman-teman yang berspesialisasi dalam berbagai bidang yang memiliki tujuan sama. Rahasia besar yang digunakan orang-orang sukses adalah membangun jaringan dengan orang-orang sukses lainnya, atau setidaknya individu yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Jika kamu berusia di atas 25 tahun dan teman kamu tidak berbicara tentang investasi, tentang masa depan, tentang membangun, dan yang mereka bicarakan hanyalah berpesta, mengeluh tentang uang dan hari-hari indah, kamu perlu meningkatkan lingkaran dalam pertemanan kamu. Apakah kamu menyadari betapa kuatnya untuk dapat mengangkat telepon dari seseorang dan memberikan jawaban untuk yang masalah kamu hadapi? Berapa banyak uang dan waktu yang dihemat? Belum lagi orang-orang ini memberi kamu kesepakatan dan membantu
membantu kamu mempercepat pertumbuhan karena kamu melakukan hal yang sama untuk mereka. Teman-teman mereka cerdas dan terspesialisasi. Mereka melakukan hal-hal luar biasa di bidang mereka masing-masing dan semuanya berusaha keras untuk tujuan yang sama. Ini adalah keunggulan kompetitif yang sangat besar. Yang ketujuh, mereka berinvestasi lebih dulu dan membelanjakan bunganya. Ini telah menjadi salah satu peretasan financial terbesar yang kami pelajari sejak awal dalam perjalanan kami dan telah membuahkan hasil yang besar. Misalkan kamu ingin pergi berlibur atau berbelanja secara royal pada produk yang harganya cukup mahal. Sebelum kamu membayarnya, kamu harus melakukan investasi yang cukup besar sehingga hasilnya membayar pembelian kamu. Sebagai aturan praktis, jika kamu tidak mampu membeli investasi di mana bunga membayar untuk produk yang kamu inginkan, kamu tidak mampu membeli produk tersebut. Kami suka travel. Itulah sebabnya kami memiliki portofolio investasi travel. Kami ingin banyak traveling, jadi kami harus terus memasukkan uang ke dalam portofolio traveling tersebut. Bunga yang kami buat dari portofolio itu membayar perjalanan mewah kami. Orang normal mendapatkan gaji dan kemudian pergi ke toko Apple dan membelanjakannya untuk iPhone baru. Ketika kamu meninggalkan toko, dompet kamu kosong. Bandingkan dengan posisi kita. Ketika kita membeli dari liburan kita memiliki lebih banyak uang daripada yang kita miliki ketika kita pergi, karena portofolio terus menghasilkan uang untuk kita. Contoh sederhananya adalah, misalkan kamu ingin membeli mobil baru, membeli properti sewaan terlebih dahulu dan sewakanlah untuk membayar sewa mobil tersebut. Perubahan pemikiran ini, gagasan memiliki portofolio yang berbeda untuk pengeluaran kamu dalam hidup adalah pengubah permainan yang akan memungkinkan kamu untuk menumbuhkan kekayaan tanpa batas. Terima kasih Rich Aiders karena telah menonton video kami sampai selesai. Kami selalu mengapresiasi kamu yang menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel Rich Aid. Sampai jumpa di video selanjutnya Rich Aiders.